warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhadini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Supratman MPD. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dan kontribusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Pertumbuhan juga diberi makna dan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik yang bersifat kuantitatif seperti ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi, sel tubuh, dan umur tulang. Yang kedua yaitu perkembangan menurut Nagel dalam Sunarto dan Agung Hartono. Perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk akan mengakibatkan perubahan fungsi. Menurut Cairlaila dalam Sunarto dan Agung Hartono, perkembangan adalah perubahan progresif dalam organisasi organisme, dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional dan adaptif sepanjang hidupnya. Perubahan progresif meliputi ortogenetik yang berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu yang baru dan seterusnya sampai dewasa. Yang kedua yaitu filogenetik, yakni perkembangan dari asal-usul manusia sampai sekarang ini. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Yang ketiga yaitu aspek-aspek perkembangan. Perkembangan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja, yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Menurut Seifert dan Haufuch 1994, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertumbuhan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Dan pertumbuhan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Bagi anak, kegiatan fisik diperlukan untuk mengembangkan kestabilan tubuh dan kestabilan gerak, serta melatih koordinasi untuk menyempurnakan berbagai keterampilan. Kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena energi yang tertumpuk pada anak perlu penyaluran. Di samping itu, kegiatan jasmani diperlukan untuk lebih menyempurnakan berbagai keterampilan menuju keseimbangan tubuh, seperti bagaimana menendang bola dengan tepat sasaran, mengantisipasi gerak. Pada prinsipnya selalu aktif bergerak penting bagi anak.